Eh, saya rasa kita sudah punya pemahaman yang cukup tentang Syiah. Syiah ini adalah eh, komunitas yang mengelompok eh, setelah Imam Ali radhiyallahu anhu wafat, dan lebih mengental lagi ketika eh, putra beliau Imam Hussein dan beberapa keturunan beliau, Imam Hussein dan anak-anak beliau, Ali, Abbas, Abdullah, Ja'far bin Ali, dan seterusnya, ini semakin menguat. Syiah dari sisi bahasa adalah kelompok atau komunitas. Di dalam kisah Nabi Musa itu diceritakan, hada min syi'atihi wa hada min syi'ati aduwih. Ini dari kelompok Bani Israel yang merupakan induk dari kebangsaan Nabi Musa, dan ini adalah kelompok orang ini kelompok dari musuhnya, yaitu bangsa Mesir. Kemungkinan itu adalah bangsa Nubia. Jadi bangsa asli Mesir itu adalah Nubia. Jadi penggunaan Syiah itu diberikan kepada kelompok-kelompok atau komunitas yang mengelompok. Komunitas yang mengelompok dan kemudian memberikan atensi, perhatian, kecintaan, walak kepada Imam Ali dan keluarganya, kemudian secara sosiologis dan secara politis dinamakan dan menamakan diri sebagai Syiah, kaum Syiah. Imam Ali sendiri jelas bukan Syiah. Imam Hussein dan Imam Hasan jelas bukan Syiah. Tapi kemudian pengikut-pengikut beliau yang kemudian mengkonsolidasi diri secara sosial dan secara politik. Oleh karena itu, dalam buku Muhammad Abu Zahrah, itu Syiah itu digambarkan sebagai al-firaq as-siyasiyah, kelompok politik sebelum menjadi kelompok al-aqadiyah atau al-aqaidiyah. Ya. Al-firaq al-aqadiyah atau al-firaq al-aqaidiyah. Jadi lebih dominan sebagai kelompok as-siyasiyah, politik. Syiah menganggap Imam Ali, ya, ini secara keseluruhan Syiah ini menganggap Imam Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berhak menjadi pengganti Rasulullah. Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu artinya pengganti. Jadi pengganti Rasulullah adalah Khalifatu Rasulillah. Pengganti dari pengganti Rasulullah adalah Khalifati Rasulillah. Jadi kalau pengganti Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar, maka Umar adalah Khalifati Rasulillah. Jadi khalifah itu adalah wakil dari, dalam hal ini adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut Syiah menganggap bahwa Imam Ali adalah orang yang paling berhak, orang yang paling tepat.
itu diakui oleh seluruh Syiah. Seluruh Syiah. Nah, nanti ada bedanya sedikit antara Syiah Ithna Asyariyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah Ismailiyah, dan Syiah Zaidiyah. Berbeda Zaidiyah dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu menganggap hak Ali sebagai khalifah telah diambil paksa oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Berbeda dengan itu, Zaidiyah meyakini bahwa Ali adalah yang lebih utama dari 3 khalifah sebelumnya, tetapi mereka tetap memuliakan 3 sahabat yang menjadi khalifah. Mereka mengatakan Imam Ali huwal afdal. Sementara al-a'immah, al-khulafa, para khalifah sebelumnya, umul mafdulun, orang yang dimajukan, orang yang diangkat untuk menjadi layak menjadi khalifah. Nah, ini definisi sederhana daripada Syiah. Dan Syiah yang eksis sampai hari ini adalah Syiah Ithna Asyariyah, Syiah Imamiyah, yang markas besarnya ada di Iran sekarang ini. Tetapi mereka juga ada di Irak. 60% penduduk Irak itu adalah Syiah. Kemudian ada di Syria, ada di Khalij, ada di Yaman, dan seterusnya. Juga ada di Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan Syiah yang ada di Indonesia itu yang mana? Sebagian besarnya adalah mungkin sekitar 90% adalah Syiah Ithna Asyariyah. Menempatkan Imam Ali sebagai orang yang pantas menjadi khalifah itu didasarkan kepada beberapa hadis yang sudah kita nukilkan sebelumnya. Hadis Ghadir Khum. Ini terjadi di satu tempat namanya Ghadir Khum. Tempat antara Makkah dan Madinah. Setelah Haji Wada tanggal ke-10 Hijriah, Nabi berpidato. Nah, ini salah satu pidatonya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, aku tinggalkan 2 perkara kepada sekalian umat Islam. Awwaluhuma kitabullahi fihil huda. Pertama adalah kitab Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka ambillah apa yang ada di dalam kitab Allah tersebut. Berpegang teguhlah dengan kitab Allah itu. Lalu kemudian Rasulullah menyambungnya dengan wasiat. Wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian, mewasiatkan kepada kalian semua agar menjaga ahlu baiti Rasulillah. Siapa ahlu baiti Rasulillah? Adalah orang-orang yang berkaitan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga ulama kita, ulama-ulama sunnah, meluaskan pemahamannya bahwa istri-istri Rasulullah juga adalah ahlu baiti Rasulillah. Lebih dari itu juga orang-orang yang ihtada bi hudan Nabi disebut juga sebagai ahlu baiti Rasulillah. Dari hadis inilah kemudian Syiah mendapat dukungan bahwa dalam perspektif Syiah, hadis ini
mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dan berpegang teguh kepada petunjuk ahlu baiti Rasulillah. Ini pendapat dari Syiah. Syiah meyakini hadis ini maksudnya adalah itu. Berpegang teguh kepada kitab Allah dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang difahami dan diyakini oleh ahlu baiti Rasulillah. Sementara ahlu sunnah memahami hadis ini bahwa berpegang teguhlah kepada Al-Quran, kemudian jangan lupa wasiat Rasulullah, jangan lupa menjaga, memelihara, menghormati, memuliakan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Lalu Rasulullah juga bersabda, Allahumma man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Allahumma walin man walahu wa adi man ada. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wakhdhul man khadalahu. Umat Islam Sunni meyakini bahwa hadis ini adalah berkaitan tentang bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kecintaan Rasulullah, kekasih Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, maka cintailah dia, lindungi dia, dan berbuat baiklah kepada dia, wa'adi man adah, dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya. Wansur man nasarah, dan belalah orang-orang yang membelanya, dan hinakanlah orang yang menghinakannya. Itu pendapat Ahlus Sunnah. Sementara pendapat Syiah, Allahumma man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Pendapat Syiah bahwa barang siapa yang menganggap aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpin mereka juga. Apalagi setelah Rasulullah wafat. Begitu seterusnya. Ini hadis-hadis ini diriwayatkan dengan berbagai macam variasi, derivasi oleh para muhaddisin kita. Nah, hadisnya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Ini dasar-dasar yang membuat Syiah menjadi satu komunitas yang solid sejak peristiwa Siffin, peristiwa Karbala, dan seterusnya. Bahkan muncul kerajaan-kerajaan Syiah yang besar-besar di dunia Islam. Sementara Zaidiyah, Syiah Zaidiyah adalah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali. Berbeda dengan yang lain dalam hal status khilafah atau khalifah. Tadi kita sudah jelaskan, Zaidiyah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat pantas, orang yang seharusnya menjadi khalifah. Tetapi karena umat Islam dalam pertemuan Saqifah bin Bani Sa'idah membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan begitu seterusnya, Umar Al-Khattab dan Utsman, Zaidiyah menerima sahabat-sahabat itu sebagai khalifah. Tetapi tetap meyakini bahwa Ali adalah yang paling tepat. Ali adalah yang paling tepat. Tetapi mereka tetap bisa menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman tanpa mencela. Tanpa mencela Aisyah, tanpa mencela Zubair, tanpa mencela Talhah, dan seterusnya. Syiah Zaidiyah ini dengan kelompok Mu'tazilah cukup dekat. Jadi kabarnya keyakinan atau mazhab Mu'tazilah itu justru terpelihara oleh pengikut Zaidiyah, pengikut
Imam Zaid bin Ali. Syiah Zaidiyah ini juga ada di beberapa daerah, dan salah satu yang menonjol akhir-akhir ini adalah Syiah yang berada di Yaman, Syiah yang memberontak dan kemudian berperang dengan apa namanya kekuatan yang didukung oleh Saudi Arabia di Yaman. Inilah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini yang dekat pemahamannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kemarin juga sudah kita singgung bahwa ada dua kelompok dalam memahami tentang Al-Quran. Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini, umat Islam Sunni, oleh sebagian Syiah dianggap telah mengalami perubahan. Ya, baik perubahan itu tidak mencantumkan apa yang seharusnya, maupun perubahan itu dengan mengubah beberapa kata yang ada di Al-Quran tersebut. Dan kedua paham ini ada di Syiah dan ada juga di Sunni. Di kalangan umat Islam Sunni juga ada yang meyakini bahwa Syiah Imamiyah mengatakan ada perubahan. Tapi juga ada yang meyakini tidak ada perubahan dalam Quran, baik itu yang ada di tangan umat Islam Sunni maupun di tangan umat Islam Syiah. Dua kelompok ini ada di kedua belah pihak. Tentu kita berharap hal-hal yang seperti ini bisa dikelirkan, dalam artian ada kebenaran yang terungkap. Sudah ada berbagai upaya untuk melakukan pendekatan at-taqrib baina sunni wa syiah. Upaya pendekatan antara umat Islam Sunni atau keyakinan Sunni dan keyakinan Syiah. Sampai hari ini upaya itu belum membuahkan hasil yang signifikan. Menurut saya perbedaan-perbedaan ini cukup mendasar. Maka yang mungkin kita lakukan adalah at-ta'ayush as-silmi. Hidup berdampingan secara baik dan damai, kemudian membangun kolaborasi, membangun sinergi antara Sunni dan Syiah, meminimalisir konflik-konflik, meminimalisir pertikaian-pertikaian, baik itu fisik, ya apalagi fisik, atau pertikaian-pertikaian lainnya. Tetapi sampai hari ini memang kita belum melihat itu sebagai langkah-langkah yang serius. Bukti yang konkret adalah peperangan-peperangan yang terjadi baik di Yaman maupun di Syria, di Irak, dan lain sebagainya, itu masih membawa keyakinan-keyakinan Syiah berhadapan dengan keyakinan-keyakinan Sunni. Nah, jadi upaya takrib menurut saya adalah upaya membangun kerjasama, membangun kesepahaman, membangun saling pengertian antara Syiah dan Sunni sambil berupaya untuk melakukan pendekatan yang lebih jauh, pendekatan di bidang akidah dan fikih. Meskipun sampai sejauh ini upaya-upaya yang terlihat masih belum mendatangkan hasil yang memuaskan. Apakah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah disebut umat Muhammad? Ya, masih berkategori Muslim. Ya, masih berkategori Muslim. Hadis yang semula kita nukilkan, iftaraqat ummati ila thalathatin wa sab'ina firqatan. Ya. Iftaraqat al-ummah al-Muhammadiyah. Bertikai, bercabang
umat Muhammad ini ke 73 kelompok. Tetapi yang berada pada jalur yang semestinya sesuai dengan ajaran Rasulullah itu hanya satu dan diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kriteria-kriteria nanti yang akan kita sebutkan. Ini juga sempat saya misalkan dengan buah anggur. Buah anggur dengan minuman keras, wine. Buah anggur jelas halalnya, wine jelas haramnya. Nah, terjadi perubahan dari yang halal ke yang haram. Jadi sebagai orang-orang yang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka Muslim, mengakui kiblatnya Ka'bah, ya, mengakui Muhammad sebagai Rasulnya dan seterusnya, itu adalah ibaratkan anggur yang halal untuk dimakan. Tapi sebuah anggur bisa berubah menjadi sesuatu yang diharamkan. Bahkan kacang kedelai umpamanya itu juga bisa mengalami perubahan dari yang halal menjadi yang haram. Artinya sesuatu yang halal dapat berubah menjadi sesuatu yang haram. Ubi kayu misalnya juga bisa menjadi haram jika kemudian dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri atau pingsan dan lain sebagainya. Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, dan ini sudah kita jelaskan. Nah, pada tanggal 10 Muharram ada hadis Siti Aisyah mengatakan orang Arab jahiliyah senantiasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram, tentu puasa dengan model tersendiri. Begitu juga dengan orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Kemudian buku referensi ilmu kalam, saya hanya menukilkan beberapa dan itu berbahasa Arab. Ada beberapa ilmu kalam yang berbahasa Indonesia, tetapi coraknya sudah bercorak gitu ya, lebih dominan corak Mu'tazilahnya. Kalau yang berbahasa Indonesia itu saya temukan lebih banyak menggiring ke corak Mu'tazilahnya. Kendati pun ini yang saya sebutkan ini, referensi ilmu kalam ini adalah bercorak ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Syiah yang kemarin sudah kita bahas. Adapun hari ini kita coba mengulas sedikit tentang ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah itu artinya umat Islam yang berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa berada pada al-jamaah. Al-jamaah mengisyaratkan sebuah ukhuwah Islamiyah, sebuah persaudaraan antar sesama Muslim yang satu kiblat, satu nabi, satu kitab, satu akidah imaniyah dan seterusnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat Islam yang berpegang kepada sunnah Rasulullah dan selalu berada dalam jamaah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Apa kriterianya? Kriterianya satu, moderasi antara akal dan nakal. Ya. Memposisikan akal secara proporsional dan menempatkan nakal, nas atau dalil-dalil
syar'i sebagai dasar dan pijakan. Kecenderungan yang berlebih kepada akal itu akan menggiring kepada paham qadariyah, mengagungkan akal yang kita sebut dengan rasionalisme Islam. Rasionalisme sama dengan pluralisme. Kalau ada isme di belakangnya, itu merupakan aliran atau mazhab. Ya. Pluralisme, aliran yang meyakini bahwa banyak kebenaran. Kebenaran itu tidak tunggal. Jadi agama yang ada ini tidak tunggal, tidak satu yang benar, tapi banyak yang benar. Itu keyakinan pluralisme. Kalau keyakinan rasionalisme, bahwa kebenaran itu ditentukan oleh akal. Maka rasionalisme berbeda dengan rasionalitas. Pluralisme berbeda dengan pluralitas. Islam mengakui pluralitas. At-ta'addud al-jinsiyah, at-ta'addud ad-diniyah, at-ta'addud. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Itu dalil yang sederhana tentang pluralitas, bukan tentang pluralisme. Rasionalitas, afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Itu pancingan, dorongan, perintah untuk menggunakan akal. Untuk merasionalisasikan hal-hal yang bisa dirasionalkan. Dan itu bukan dalil-dalil rasionalisme. Ya. Bukan dalil-dalil rasionalisme. Rasionalisme adalah menjadikan akal hukum tertinggi. Sementara rasionalitas adalah menjadikan rasio sebagai alat media untuk memahami hal-hal yang bisa difahami oleh akal. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki posisi yang moderat antara fungsionalisasi akal dengan fungsionalisasi nakal atau Al-Quran dan As-Sunnah. Namanya proporsional. Proporsional. Kemudian, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melaksanakan dakwahnya itu menggunakan hikmah, mau'idhah, dan mujadalah hasanah. Hikmah artinya kebijakan, kebijaksanaan tertinggi, bijaksana, arif dan bijaksana, hikmah. Mau'idhah, kemampuan untuk memberikan penjelasan argumentasi, menjelaskan bayan, menjelaskan ajaran-ajaran agama, memberi peringatan mana yang diperintahkan oleh agama, oleh Nabi Muhammad, oleh para a'immah, mendakwahkan itu, memberi peringatan, memberi busyra, mau'idhah. Dan yang ketiga mujadalah. Mujadalah itu artinya argumentasi, memberikan argumentasi. Ilmu kalam ini fungsinya berada di mujadalah hasanah. Memberikan argumentasi secara rasional. Sehingga kemudian orang-orang yang cocok dengan metode ini itu dapat menerima kebenaran. Ada orang-orang yang cocok dengan metode hikmah, ada orang-orang yang cocok dengan metode mau'idhah, dan ada juga orang-orang yang cocok dengan metode al-mujadalah hasanah. Kemudian senantiasa mendasarkan pendapat-pendapatnya kepada as-salaf as-salih, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Menjadikan salaf saleh sebagai barometer, ya, barometer dalam menjalankan agama. Lalu senantiasa merujuk kepada imam mazhab yang empat. Imam mazhab yang empat.
Karena imam mazhab yang 4 itu adalah al-a'immah yang memahami agama tanpa hawa nafsu, memahami agama dengan baik, dan kemudian mereka dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin tidak semuanya, tapi ini pokok-pokok keyakinan. Mengimani rukun iman dan rukun Islam. Yang paling krusial dalam mengimani rukun iman dan rukun Islam ini adalah rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Nah, orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah jelas bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah mengimani sunnah itu. Mengimani penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mal iman wa mal Islam, yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan dijelaskan sedemikian rupa, itu menjadi keyakinan dan pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. A dan B sudah kita jelaskan, meyakini kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sang pencipta, sama dengan nomor berikutnya. Allah adalah pencipta. Allah punya kekuasaan mutlak tanpa ada yang membatasi. Apalagi kalau dibatasi oleh makhluknya. Apa pendapat yang mengatakan kekuasaan Allah terbatas adalah penganut Qadariyah yang meyakini bahwa Allah tidak punya kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang detail, atau Allah tidak menciptakan hal-hal yang detail, juz'iyat, tapi Allah menciptakan hal-hal yang kulliyat, hal-hal yang general, tidak menciptakan hal-hal yang detail. Dan kekuasaannya pun terbatasi oleh sistem yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Alam semesta ini berjalan dengan sebuah sistem yang kita sebut dengan qadar. Al-Quran menyebut sistem itu dengan qadar. Di sisi lain juga disebut dengan sunnatullah. Jadi sistem alam ini di dalam Al-Quran disebut dengan al-qadar, ketentuan. Allah telah membuat ketentuan, dan juga disebut juga dengan sunnatullah. Nah, sebagian umat Islam meyakini bahwa kekuasaan Allah sudah terbatasi oleh sunnatullah. Nah, sunnatullah itu sudah berjalan apa adanya. Dan Allah membatasi kekuasaannya sehingga tidak ikut campur tangan lagi dengan sistem yang sudah ada ini. Matahari terbit dari barat, tenggelam di timur, itu adalah sistem alam. Yang kekuasaan Allah tidak bisa menjangkau, atau kekuasaan Allah terbatas dan tidak mengurusi hal-hal seperti itu. Nah, keyakinan itu sangat mengganggu terhadap keyakinan kepada Rasulullah yang mempunyai mukjizat. Keyakinan itu menghilangkan mukjizat. Padahal mukjizat adalah keyakinan umat Islam bahwa
mukjizat itu ada dan fungsinya adalah untuk melemahkan musuh-musuh atau orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul dan kepada Nabi. Orang-orang yang tidak percaya kepada kerasulan Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga api yang mestinya membakar itu dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, apinya menjadi dingin. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah benda yang dingin dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Nah, kekuasaan Allah telah masuk menghilangkan hukum alam, sunnatullah. Kekuasaan Allah masuk di situ. Bahwa Allah punya kekuasaan yang mutlak. Kapan dia ingin menghilangkan fungsi hukum alam, saat itu, maka itu bisa terjadi. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan nabi-nabi Allah yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan seterusnya. Jadi menghilangkan kekuasaan mutlak Allah di atas sistem alam, sunnatullah, itu akan menghilangkan keyakinan terhadap mukjizat. Tidak ada lagi mukjizat, karena Allah sudah terbatas. Padahal mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Mukjizat adalah sesuatu yang membatalkan kebiasaan alam, hukum alam. Itulah mukjizat. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa kekuasaan Allah itu mutlak dari dahulu sampai hari akhirat kelak. Meyakini bahwa kekuasaan Allah itu terbatas, maka mengeluarkan kita dari jamaah ahli sunnah wal jamaah. Allah sebagai pencipta, Allah tetap menciptakan alam dan menciptakan apa saja. Bahkan ahli sunnah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Sang Pencipta. Sang Maha Pencipta itu menciptakan tanpa henti, menciptakan. Lalu di mana posisi manusia? Posisi manusia adalah iktisab, berupaya dan menginginkan sesuatu. Berupaya dan menginginkan sesuatu. Hari ini, ilmu psikologi itu sudah memberikan posisi yang besar terhadap kekuatan pikiran. The power of mind. Psikologi sudah memberikan posisi yang besar terhadap pikiran. Pikiran dapat mengendalikan kehidupan. Dalam teori the power of mind, itu kalau seseorang punya pikiran yang kuat, maka pikiran itu akan terbang ke angkasa dan kemudian alam semesta akan menciptakan peluang-peluang terhadap agar terwujudnya apa yang dipikirkan. Itu teori the power of mind dalam psikologi. Ya. Bahwa kesuksesan seseorang, bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh kekuatan pikirannya. Nah, umat Islam tentu tidak mesti meniru itu, tetapi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin pemahaman kita sederhana bahwa kita akan diberi pahala berdasarkan niat. Tetapi niat itu juga merupakan satu potensi, satu kekuatan yang dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh manusia. Allah dalam hadis qudsi menyatakan, ana inda dhanni abdi bi.
Allah akan menjadikan prasangka, niat seorang hamba terhadap dirinya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba memiliki prasangka buruk kepada Allah, maka keburukan-keburukan yang dia dapatkan. Kalau seorang hamba memiliki prasangka yang baik kepada Allah, maka hal-hal baik dan hal positif yang didapatkannya. Jadi innamal a'malu binniyat, an-niyat itu bukan sekedar kemudian mendapatkan pahala atau mendatangkan pahala, tetapi juga niat itu sebagai pemandu seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya menanamkan niat baik di dalam dirinya. Maka husnuzon itulah yang akan membimbing untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang dia inginkan. Jadi ini mungkin bisa jadi kebetulan antara the power of mind dan kekuatan iktisab yang diciptakan oleh tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan sesuatu yang pasif. Oleh psikologi modern, pikiran itu bukan sesuatu yang pasif. Pikiran itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus. Psikologi barat itu mengatakan bahwa pikiran itu dapat mengatur al-ajram as-samawiyah, mengatur benda-benda langit, mengatur bagaimanapun. Kita tahu bahwa laut itu terjadi pasang surut, air pasang, air naik, air surut, itu juga tidak bisa dilepaskan dari posisi bulan. Ya, posisi bulan. Nah, bulan itu adalah benda-benda luar angkasa. Nah, psikologi barat juga melihat seperti itu. Benda-benda luar angkasa itu bukan tidak berdampak terhadap bumi. Ada dampak fisiknya, dan dampak fisik mendatangkan dampak-dampak yang lainnya. Jadi pikiran, di dalam terminologi ilmu kalam, an-niyah, al-iradah, niat, iradah, keinginan, manusia itu efektif. Ya, efektif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah menangkap sinyal dari qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menginginkan agar kiblat ini pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kenapa? Supaya ada beda antara mukmin dengan Yahud, al-Muslim dengan al-Yahud. Dan Allah kemudian menangkap sinyal itu, maka pindahlah. Fawalli wajhaka. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Nah, ini the power of niat, the power of iradah, the power of masyiah. Ya. Kalau barat tadi the power of mind. Ini bukan tidak aktif, tetapi aktif. Allah menyambut itu. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Yang seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang hamba mendekat kepada Allah, batin dan kalbunya, Allah akan mendekat kepadanya lebih cepat lagi. Jadi Allah adalah sebagai pencipta. Dan Allah tidak pernah letih dalam mencipta. Manusia menginginkannya. Ya. Manusia menginginkannya dan Allah adalah penciptanya. Sulitkah itu bagi Allah? Tidak sulit.
Lebih rumit dari Allah, lebih rumit dari itu telah diciptakan dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk pengagungan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Allah Sang Maha segala-galanya. Tetapi juga memberikan manusia memberikan manusia porsi untuk menentukan kehendaknya. Meyakini kebebasan manusia untuk berkehendak. Manusia punya bebas untuk berkehendak. Berkehendak untuk beriman, berkehendak untuk kafir, berkehendak untuk maju, berkehendak untuk bergerak, dan seterusnya, dan seterusnya. Manusia memiliki kebebasan. Manusia memiliki potensi untuk itu. Ya. Manusia tidak terikat seperti apa yang diyakini oleh Jabariyah. Al-insanu karishati fil hawa. Manusia bagaikan sebuah bulu di udara. Seperti bulu di udara. La haula lahu wa la quwwah. Manusia punya kehendak. Manusia punya keinginan. Dan itu sesuatu yang efektif dalam diri manusia. Berikutnya Ahlus Sunnah meyakini kemuliaan para sahabat. Sahabat jelas tidak maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul yang lainnya. Para sahabat tidak maksum. Selain Nabi Muhammad tidak maksum. Ali radhiyallahu anhu tidak maksum. Hasan Husain apalagi. Keturunan-keturunannya apalagi. Ini nanti yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Syiah meyakini bahwa para imamnya harus maksum. Kenapa para imam harus maksum? Karena para imamlah yang membawa ajaran ini, yang menuntun umat. Bagaimana mungkin imam yang menuntun umat ini tidak maksum? Agama akan tercampur baur dan bisa jadi menyesatkan. Itu sebabnya kenapa Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka maksum. Al-A'immah Syiah Al-Ithnai Asyariyah. Syiah Imamiyah yang 12 imamnya. Itu semuanya maksum. Ya, terbebas dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, Ahlus Sunnah meyakini bahwa para sahabat itu tidak maksum. Ini yang membedakan dengan Syiah. Para sahabat itu manusia biasa, tapi dia mulia. Yang membuat mereka mulia adalah upaya mereka sendiri dan juga doa dan harapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, wa sunnatil khalafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Ya. Berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan juga berpegang teguh kepada para sahabat-sahabatku, khulafaur rasyidun, para khalifah yang 4 itu. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa sebaik-baik zaman adalah zaman aku hidup, zaman di mana para sahabat ada. Oleh karena itu para muhaditsin mengatakan bahwa ashabu Rasulillahi udul, para sahabat Rasulullah itu adil, bisa dipercaya, bisa diambil manfaatnya. Nabi bersabda, ashabi kan nujum, fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ini posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memuliakan para sahabat, tetapi tidak mengangkatnya sampai ke derajat maksum. Dan ini juga membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kelompok-kelompok yang lainnya, mulai dari Khawarij, yang mengkafirkan sahabat. Mu'tazilah, yang mengatakan para sahabat pelaku dosa besar, fasik, dan masuk neraka. Syiah, yang mengatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah perampas hak Ali bin Abi Thalib. Kemudian mencela Siti Aisyah, mencela sahabat-sahabat yang lain.
Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah dalam hal memuliakan para sahabat dan tidak menganggap para sahabat itu orang-orang yang maksum. Berikutnya, Ahlus Sunnah meyakini ada azab kubur. Ya. Dalam doa-doa kita, selalu kita berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari min adabil qabr, dari azab kubur. Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa ada azab kubur. Ini nanti berbeda dengan aliran-aliran yang lainnya yang tidak meyakini ada azab kubur. Kemudian meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat. Ru'yatullah fil akhirah. Ya. Di samping ada hadis-hadis yang mengatakan tentang itu, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal badra. Engkau akan melihat Tuhanmu di akhirat, kata Rasulullah, seperti melihat bulan. Tentu tidak persis seperti itu ada seperti perumpamaan dari Rasulullah. Artinya ada janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Muhammad akan melihat Rasulullah di akhirat kelak. Nah, di dalam Al-Quran juga dikisahkan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Arini anzur ilaik. Ya, Nabi Musa ingin melihat Allah. Allah berfirman, qala lan tarani walakin anzur ilal jibal. Engkau tidak akan melihatku, tidak mampu melihatku. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap berada di situ, maka engkau bisa melihatku. Tapi ternyata tidak bisa. Artinya, permintaan Nabi ini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari akhirat itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar-dasar yang memungkinkan untuk meyakini bahwa umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat Allah di akhirat kelak. Tentu tidak boleh dibawa dengan cara pandang kita di dunia. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu saja, jangankan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu saja tidak seperti yang didengar oleh telinga, tidak seperti sesuatu yang pernah dilihat oleh mata, dan tidak seperti sesuatu yang terfikir oleh manusia. Itu surga. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini kebangkitan jasad dan ruh. Ini keyakinan yang juga membedakan Ahlus Sunnah dengan aliran-aliran yang lainnya. Bahwa nanti kita di akhirat akan dibangkitkan ruh dan jasad. Ruhan wa jasadan. Tidak ruh saja, tidak nafs saja, tapi juga jasad. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi. Meyakini sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah. Ya, Allah memiliki sifat dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat. Ya. Dan juga memiliki al-asma al-husna. Berapa jumlahnya sifat dan al-asma al-husna? Ulama-ulama hanya mampu berijtihad. Inilah nama-nama Allah. Inilah sifat-sifat Allah. Di balik itu ada asma-asma lain yang hanya Allah ista'thara bihillah. Hanya Allah yang tahu.
Dan mungkin wali-wali Allah yang diberitahu. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Ini adalah sifat-sifat dan asma-asma yang mungkin diketahui, sebatasnya diketahui oleh ulama-ulama kita, para a'immah kita, ulama, imam-imam kita, dan kemudian dirumuskan sehingga menjadi satu pengetahuan yang sistematis. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Orang-orang yang sholat sebagaimana kita sholat, wastaqbala qiblatana, wa akala min udhiyatina, orang yang sholat seperti kita sholat, berkiblat seperti kita berkiblat, dan memakan makanan yang halal seperti kita memakan makanan halal, tidak boleh mudah-mudah untuk dikafirkan, ya, mengkafirkan, ya. Karena Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk mudah-mudah mengkafirkan sesama muslim. Sistem, nah ini kita menyebutkannya sistem akidah ini, atau ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari di Basrah dan Abu Mansur al-Maturidi di Bukhara, di Maturid, di Samarkand. Nah, ini beberapa guru Imam al-Asy'ari: Abu Daud as-Sajistani, Abu Muhammad Abdurrahman ibn Khalaf al-Basri. Dari nama ini nomor 3 itu Abu Ali al-Jubai al-Hanafi, adalah tokoh Mu'tazilah yang mengikuti mazhab Abu Hanifah. Rata-rata Mu'tazilah itu lebih cenderung kepada fikih Abu Hanifah. Ya. Karena fikih Hanafi itu terkenal sebagai fikih Ahlur Ra'i. Al-Jamahi, Al-Baghdadi, As-Saji, Al-Mukri, dan seterusnya. Ini beberapa hadis yang berkaitan dengan bahwa Allah mengutus setiap 100 tahun orang-orang yang memperbaharui agamanya. Bukan merubah-rubah agama, tetapi memberikan sesuatu yang berguna bagi agamanya. Salah satu yang diyakini sebagai mujaddid adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Lahir 200, Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Ya. Kemudian pada tahun 260 Hijriah lahir Imam Al-Asy'ari. 100 tahun setelah meninggalnya Imam Syafi'i, lahir Imam Asy'ari, dan itu diyakini bahwa Imam Asy'ari adalah mujaddid setelah Imam Syafi'i. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, sampai akhir ayat. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Abu Musa al-Asy'ari, yang dimaksud dengan qaumun yuhibbunahum wa yuhibbunak, ya, itu adalah kaum wahai Abu Musa al-Asy'ari. Wa auma'a Rasulullah biyadihi ila Abi Musa al-Asy'ari. Nabi Musa menunjuk dengan tangannya bahwa salah satu yang indikasi dari ayat ini adalah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Hasan al-Asy'ari adalah keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini yang menandakan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah seorang mujaddid di dalam agama Islam.
Kemudian ini beberapa ulama Asy'ariyah dari ahli tafsir. Ada Imam Al-Tabrani, Imam Abu Ishaq Al-Tha'labi, Al-Makki bin Abi Thalib, Al-Mawardi, Al-Kushairi, dan seterusnya. Kemudian ulama Asy'ariyah dari ahli tafsir juga. Ini sambungan dari yang tadi, Ibnu Katsir, As-Suyuti, Al-Maraghi, Tahir Ibn Ashur, dan seterusnya. Ini dari kalangan muhaddithin. Al-Hafidh Ibnu Hibban, Al-Hafidh Imam Ad-Daruqutni, An-Naisaburi, Al-Baihaqi, Al-Baghdadi, Qadi Iyad, Ibnu Asakir, Hajar Al-Asqalani, dan lain sebagainya. Dari fuqaha Hambali. Jadi dari fuqaha pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini saya nukilkan hanya dari fuqaha Hambali. Abu Al-Wafa, Ibnu Aqil, dan seterusnya. Ibnu Al-Jauzi, dan seterusnya. Dari ulama-ulama besar lainnya, Jalaluddin As-Suyuti, Fasir, Ibnu Athir, Ibnu Khaldun, Tajuddin As-Subki, pengarang Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Dari penguasa ada Yusuf bin Tasid, banyak sekali. Daulah Murabitin, Muwahhidin, Fatimiyin, Utsmaniyin. Dari ulama Al-Azhar, institusi Asy'ariyah Sunniyah klasik. Nah, ini beberapa institusi yang mengajarkan akidah Asy'ariyah Sunniyah. Madrasah Nizamiyah di Baghdad dengan rektornya Imam Al-Ghazali. Madrasah Nizamiyah di Naisabur, rektornya Imam Al-Juwaini. Darul Hadis Al-Ashrafiyah, dan seterusnya. Institusi Asy'ariyah Sunniyah modern. Masjid dan Universitas Al-Azhar di Mesir. Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Az-Zaituna di Tunis. Masjid Umayyah di Damaskus. Dan Darul Ulum di India. Ini dari ulama Al-Maturidiyah. Abu Yusuf Al-Bazdawi, An-Nasafi, As-Sabuni, dan beberapa fuqaha Hanafiyah lainnya. Nah, ini ada hadis Nabi yang berbunyi, yang berkaitan dengan pembukaan Konstantinopel. La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jais dzalikal jais. Nabi memberikan an-nubu'ah, gambaran, proyeksi masa depan, dengan mengatakan bahwa Konstantinopel itu akan dikuasai oleh umat Islam, dan alangkah mulianya pemimpin pasukan waktu itu, dan alangkah mulianya pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Siapakah pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Muhammad Al-Fatih Al-Maturidi. Ya, Muhammad Al-Fatih ini adalah keturunan dari dinasti Utsmaniyah, dan mereka penganut faham Al-Maturidi, As-Sunni Al-Maturidi. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan singkat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu tidak mungkin meliputi seluruh pembahasan yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi setidaknya itu adalah garis-garis besar dan pokok-pokok pikiran, pokok-pokok keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia ini bisa kita katakan bahwa umat Islam yang 100% umat Islam ini 99%-nya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa'tabiru ya ulil albab. Jadi kalau kita katakan 95% umat Islam Indonesia ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka fa'tabiru. Dari pengikut imam manapun, ya, pengikut fikih manapun, fikih Imam Abu Hanifah, fikih Imam Malik,
fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Ahmad bin Hambal. Siapa pengikut Imam Ahmad bin Hambal? Mereka-mereka yang kita kenal dengan As-Salafiyun. Tuh, saya lihat tadi ada pertanyaan tentang Salafi. Nah, itu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Markasnya ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu juga 90%-nya berkemungkinan adalah pengikut Ahmad bin Hambal. Dan seterusnya. Terima kasih. Kembali kepada Pak Sahran. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.